Selamat malam. Pada nungguin ya? Apakah pada menunggu? Ngomong-ngomong sambil nungguin yang lain hadir. Gimana yang lagi live? Apakah aman rumahnya? Apakah ada yang kena banjir? Coba absen lagi dari mana aja nih? Yang hadir di sini dari kota mana atau negara mana? Semoga teman-teman yang sedang mengalami musibah aman-aman aja. Semoga segera dilewatkan semuanya. Tadi aku habis nonton video Jakarta is sinking. Jakarta kok tenggelam, kemana nih guys kita guys? Bintaro, Manado, Pulau Gebang aman, Matraman aman. Kapisi kebanjiran nggak? Nggak, alhamdulillah. Karena rumah di sini cukup tinggi, aman. Pondok Labu aman, Bekasi, Bali. Sedih bener lihat berita banjir. Iya betul, nanti kita kirimin juga love ke mereka ya. Ini aku tadi mau mulai live udah hujan lagi guys. Tapi kalau tidur beberapa hari ini tuh kayak pas malam kayak petirnya lumayan, bunyi-bunyinya kenceng banget hujannya. Wonosobo nggak banjir tapi longsor. Wah, stay safe ya semua. Rumahnya mewah, mepet sawah. Enak banget loh mepet sawah rumahnya. Siapa itu? Iya enak. Jati Bening Estate aman, asik. Samarinda aman. Bogor, wah Bogor aman. Oke. Kudus banjir, wow. Semoga aman-aman ya, stay safe semuanya. Dari ke arah Bogor Jatinegara, BSD aman. Jogja, Ciledug. Mas Taku mau kirim love ke papa lagi ultah hari ini. Wow, so happy. Halo, Makenes. Aman, Senopati. Oke. Cinere hujan. Iya, di sini juga hujan nih. Surabaya aman. Hutan Kayu aman. Ambon, puji Tuhan aman, mantap. Halo, Balai rindu. Aman, semoga cepat ini ya, cepat pulih area Kemang. Kramat Senen aman, Jatim aman. Semoga banjir surut, listrik nyala lagi, amin. Medan terik, wow. Tasik, Pekanbaru, Polim, Wonosobo aman, Malang aman. Oke, alhamdulillah nih banyak yang aman. DOB nih, tetanggaku kebanjiran 1 meter. Kejebak nggak bisa pergi hari ini, nggak bisa kerja. Wah, semoga cepet dapat bantuan ya. Oke. Halo dari Kendari, selamat datang. Blitar aman, mantap. Seneng bisa ketemu lagi, aku juga seneng. Yes. Lagi tanya-tanya dulu Ungaran. Bali juga aman. Oke. Rampo aman. Menteng aman. Alor NTT aman. Aku lagi gak enak badan, ada notif kakak live jadi seneng. Wah, cepat sembuh semua yang lagi tidak enak badan, cuaca tak menentu. Jaga kesehatan, sehat terus semuanya. Stay safe. Yes.
Aku banjiran dari jam 3 pagi belum tidur. Wow. Semoga segera aman ya. Dingin-dingin pakai kaos seperti Kak Pisi asik juga. Iya, enak kan? Makanya aku pakai baju ini yang tangan panjang karena ini enak banget. Anget. Tadi lagi milih-milih baju apa, baju ini terus kayak wah ini enak. Oke. Kak Pisi apa kabar? Baik, makasih ya. Oh, ada yang nanya nih. Jadi pas. Cie, pas curhat. Kemarin aku habis private sama guru aku, terus kata dia aku sebenarnya harus banyak-banyak memikirkan diriku. Itu kenapa aku lagi jarang banget ngepost feed, ngepost search live juga, tapi akhirnya kayak wah kayak harus nih gitu guys, katanya harus banyak ngisi energi ke diri aku karena katanya aku mikirin orang terus. Ya itulah harus balance saudara-saudara semua tuh. Jadi PR-nya sangatlah susah gampang itu do nothing, katanya nggak boleh ngapa-ngapain. Ya sulit mudah gampang tapi sulit. Karena banyak yang harus dikerjakan ya. Oke. Tapi sih masker kapan restock, kehabisan terus. Aduh. Ditunggu ya besok, katanya sih besok bocoran. Katanya sih besok restock, siap-siap ya diserbu Tokpednya. Oke. Batam, rindu semuanya detox sosmed. Iya, aku mau banget detox sosmed, ditunggu pasti bentar lagi karena aku actually lagi pengen aja. Udah pengen ke alam lagi, pengen ke alam terus ya. Hilang di alam enak banget sih. Best. Love yourself Kak. Iya dong, pastinya. Jadi semoga teman-teman yang di sini memahami kalau aku jarang-jarang ngepost buka IG. Tapi siapa kita happy. Pengen bajunya, kayaknya masih ada kalau nggak salah ya di Tokped baju ini. Baju I love you yang tangan panjang karena anget, beda bahannya. Yes, coba ya. Kembali ke alam, best feeling ever. Yes, selamat malam, mari join semuanya. Kangen back to nature semua yuk. Oke, aku mau cerita dulu ya. Kita mulai aja ngobrol-ngobrolnya. Kita ngobrol dulu tentang Love Heals, seperti judul yang udah ditulis sama Pim Gift, meditasi bersama Love Heals. Cinta itu menyembuhkan. Setuju gak sih yang di sini cinta itu menyembuhkan? Cinta menyembuhkan. Ini kata-katanya lumayan deep, walaupun kayaknya cheesy, kayaknya sederhana, tapi sebenarnya sangat deep. Karena intinya kalau pain atau sakit itu dibalas dengan sakit, akhirnya jadi sakit-sakitan. Akhirnya jadi ya nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang menurut kamu, kan aku pernah ngepost tuh yang lumayan kayaknya tuh share paling banyak dari semua quotes yang aku tulis, yaitu orang yang menguji kesabaranmu adalah jiwa-jiwa yang butuh cinta. Iya gitu kalau nggak salah. Karena emang biasanya isinya pain, sakit hati, trauma, kecewa, marah, yang kadang orangnya nggak sadar juga gitu kalau misalnya dia lagi dalam situ. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang di luar badannya dia, terus kita kayak nggak ada love di dalam diri kita juga, akhirnya kita gampang marah kan sama mereka, kayak kesel, akhirnya kayak malah nambah-nambahin aja, kayak ih ngeselin banget sih nih orang gitu, nih orang tuh gini terus gitu, akhirnya gibah. Ngomongin orang terus, akhirnya kita ngomongin dia terus dan kita terbawa oleh negativity-nya dan
ke bawah, kegulung ombak ke bawah, bukan kita yang narik dia ke atas, malah kita yang ikut redup ke bawah. Nah itu sering terjadi di kota-kota besar. Jadi ketika kita ketemu orang seperti itu, ibaratnya lilin sumbunya mati, lalu kita yang bawa koreknya, dan kita harus sabar-sabar walau panas, kita harus sabar untuk menyalakan korek itu. Tapi kadang-kadang kalau emang orangnya batu gitu ya, mungkin jalan healing yang lewat kita mau kasih love kayak apa juga, gasnya habis nih koreknya di tangan kita. Jadi ya mau nggak mau kitanya bakal drain gitu kalau kita maksa. Jadi harus diingat juga kita, kapasitas kita, apakah kita mampu membantu dia atau enggak gitu. Jadi kita yang pegang apinya ini bisa enggak gitu. Kalau misalnya dia udah diinin terus nggak nyala-nyala kan, ya udah mungkin kita harus agak mundur dulu, nggak berusaha menyalakan dia. Tapi intinya itu, api yang di tangan kita itu adalah cinta. Kalau kita nggak punya rasa cinta di dalam diri kita, ingat waktu itu level-level love pertama kan pasti ke diri sendiri, ke orang lain, ke bumi, ke dunia, ke orang banyak. Jadi kita sebagai orang-orang yang terpapar dengan dunia healing duluan, mungkin persepsi atau perspektif kita terhadap orang atau sesuatu atau masalah harus lebih mungkin derajat lebih bijaksana dibandingkan orang tersebut gitu. Jadi misalnya kayak contohnya orang tua paling sering ya, kemarin aku sempat ngebahas tentang toxic parents yang heboh juga karena banyak banget yang curhat dengan level wow, yang kayak wah, kayak DM aku tuh banyak banget juga yang kayak judgmental, wah gila aja kayak gitu, wah gini-gini. Sedangkan itu kayak menurut aku mungkin banget sih punya pikiran kayak gitu, kalau dia juga gelap juga kan, kayak mungkin udah terlalu bertahun-tahun menahan itu semua. Jadi seperti toxic parents ini, kita kalau kita merasa sebagai victim gitu, kita merasa, ingat kita harus jadi giver. Jadi kayak kalau kita selalu merasa menjadi victim, kita itu adalah korban dia. Ini misalnya orang tuanya kan dua nih, contoh aja ya gitu, saya dua, terus wah kita korbannya dia deh, salah satu atau dua-duanya, kita nggak akan bisa merubah keadaan atau cycle itu sendiri, jadinya gitu terus. Jadi kayak aku kan korban, wah diinin terus mereka nggak ngerti aku, mereka jahat, ucapannya sangatlah menyakitkan hati, perilakunya bahkan menyakiti fisik, apapun itu. Ketika kita memikirkan bahwa kejadiannya cuma kayak gitu aja, nggak ada yang lain, pokoknya kita korban dan mereka jahat, titik. Dan itu bisa berlangsung seumur hidup anak itu hidup kalau nggak berubah sama sekali cara pandangnya atau cara pikirnya. Memang itu sebuah kenyataan, cuman tidak sampai berhenti di situ, karena pasti kalau kita punya love di dalam hati kita, kita bisa mundur, kita kasih cinta ke diri kita dulu, kita mundur, kita lihat dulu, wah 1000 pas aku lihat. Jadi kita bisa, oh ternyata yang tadi quotes jiwa-jiwa yang tersakiti, jadi oh ternyata mereka itu mengalami itu lagi oleh kakek nenek misalnya, sehingga mereka begitu ke kita karena yang mereka tahu ya itu caranya, dan gak kepapar dengan healing. Bayangin gak sih, gak ada meditasi bersama kayak sekarang ini free, terus yang kayak kita rame-rame komunitasnya PIM contohnya, yang saling bahu-membahu membantu untuk bisa healing. Pas zamannya mereka mungkin gak ada, jadi bingung untuk bisa nge-break cycle-nya kayak kita. Waktu kita udah bisa mikir gitu, mulai compassion-nya muncul, love-nya muncul, kita bisa menyinari mereka. Lama-lama mereka mikir, oh ternyata kok anak kita itu baik banget gitu, hatinya semuanya, nggak ada rasa dengki, marah, kecewa sama kita, yang padahal kita mungkin nggak sempurna gitu. Nah itu mulai keketuk hatinya, mulai jadi baik, mulai saling minta maaf gitu. Walaupun kan kekuatan terbesar itu ketika akhirnya salah satu kekuatan besar adalah ketika kita akhirnya bisa meminta maaf walau yang salah bukan kita gitu. Jadi misalnya ya secara logika, oh kalau dipukulin nama bapaknya, yang salah bapaknya gitu kan, tapi akhirnya setelah healing segala macam dia bisa minta maaf sama bapaknya duluan gitu. Itu healing yang luar biasa pasti buat bapaknya juga, ini contoh aja ya gitu. Jadi
um, sekarang adalah, kemarin aku sempat nanya juga, yang jarang banget aku bikin polling jawabannya 100%. Itu aku agak kaget sih. Jadi aku tanya kan, siapa di sini yang pernah stuck sama masalah itu aja. Itu benar-benar 100% semua jawab iya, nggak ada yang jawab enggak. Jadi aku bilang oke, semuanya ngumpul di sini, kita ngobrolin tentang itu. Karena ketika kita stuck dengan satu hal, apa yang terjadi? Bayangin kayak handphone ini, misalnya kalau ini Android user. Kemarin kita ada agak sensitif Android user ya. Biasanya kan misalnya kamu membuka locknya itu bentuknya Z gitu ya. Seumur hidup untuk ke ujung sini kamu Z terus, Z terus, Z terus, lama Z-nya kan tebel banget. Sehingga kamu lupa kalau bisa lewat L, bisa lewat samping gini, bisa O juga gitu. Jadi banyak cara buat ke titik tertentu. Ini berlaku juga dengan pola pikir kita. Misalnya kita mikir untuk menuju ke sana, caranya ya lurus, tiba-tiba di jalan banjir gitu. Kita kan nggak mungkin asal terjang terus kayak wah jadinya kelelem gitu kan. Nah sih kita mikir, oh muter buat kesana, kita problem solving dulu, muter, bukannya nangis-nangis di jalan, banjir gimana, nggak bisa gitu kan. Tapi pasti kita harus mikir, oh mau kemana nih, gimana ya cara biar nyampe kesana gitu. Oh cari problem solvingnya gitu. Oh akhirnya bisa nyampe walaupun lebih lama tapi nyampe gitu. Itu jadi ketika ada sesuatu mentok, kita harus mikir dari sudut pandang lain. Bisa juga mikir kayak kita lagi main maze apa sih bahasa Indonesia itu? Maze, ya itu kayak tau kan, kayak maze gitu. Misalnya kita masuk ke dalam uh, maze, terus kalau kita ketemu jalan buntu nggak bisa keluar, stres kan. Tapi kalau kita bisa, misalnya contohnya, oh kita lihat dari perspektif dari atas pakai drone gitu ya, pasti kita bisa keluar kan dengan lihat oh lewat situ keluarnya gitu. Jadi yang harus di luar diubah adalah cara pandang kita supaya untuk mengubah hal tersebut. Kalau kita masih victim, problemnya ya akan gitu terus, pasti stuck di situ terus. Tapi kalau kita giver, kita yang memberikan cinta, memberikan jalan keluar, memberikan hal-hal yang belum pernah ada di keluarga gitu. Kalau tadi hubungan toxic parents, pasti ceritanya kan lebih berbeda daripada kita mikirnya gitu terus gitu. Misalnya yang inner child wound, yang healing dari kecil, pokoknya ceritanya gitu, titik, aku diginiin sama ini begini, pokoknya sakit hati, sedih, marah, trauma, udah titik. Dan begitu terus, dan itu akan apa ya, kayak terpatri di otak kita, nggak bisa dicopot gitu. Dan susah, itu yang healingnya susah tuh kayak gitu. Jadi kayak wah susah banget ngelupain, karena nggak ngelupain tapi caranya pandangnya diubah gitu. Karena orang yang menyakiti kita pasti butuh cinta, bukan butuh di painin lagi, disakitin lagi gitu ya. Dan pesan aku sih, yang paling penting, ingat kita itu matanya nggak cuma di sini aja. Kalau kita nggak bisa lihat dengan mata kita, kita masih punya our mind's eye. Kalau di cakra kita punya third eye, punya pikiran di kepala yang ada matanya juga. Or we have our heart, jadi ada eyes, mata hati kita, dari hati untuk melihat itu. If we cannot see, kita nggak bisa ngelihat dari sini, nggak bisa ngelihat hal baik dari mata ini. Misalnya ya, kalau secara mata, kasat mata, ya nih orang misalnya mukulin anaknya terus gitu ya, pasti kan salah ya. Tapi kita lihat dari sini, oh orang tuanya mengalami ini juga dulu gitu, akhirnya ada rasa love and care. Atau dari mind's eye juga, coba lihat dari sudut pandang lain. Oh mungkin akhirnya anaknya juga apa ya, mukul juga balik gitu misalnya, macam-macam lah ya gitu. Jadi sudut pandangnya harus diganti dari kacamata sutradara deh kita. Jadi matanya harus, oh gimana nih, apa nih yang terjadi sebenarnya. Dan tips juga, aku itu seneng banget kayak apa ya, sering bertanya, misalnya menurut aku ini masalah, misalnya ya secara mata, kasat mata tuh masalah, aku tanya pakai mata hati itu adalah apa message yang mau disampaikan dari hal ini kepada aku gitu. Jadi misalnya, oh aku harus lebih apa gitu,
oh begini. Kalau misalnya yang lewat sini, oh iya ternyata aku tuh begini gitu. Akhirnya wisdomnya baru keluar. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sini, nggak mau tahu, udah pasti salah, ini salah banget lah, masa enggak gitu kan. Ya iya sih, kalau dari segi mata yang ini iya gitu, cuma kita nggak bisa lihat dari sini aja. Kalau kita udah mau ngeluarin wisdomnya, kita harus lihat dari sini, kita harus lihat dari sini juga ya. Jadi kita punya banyak mata yang bisa dipakai. Jadi stop merasa sebagai korban, jadilah sutradara, pegang kendali dalam hidup. Kita bisa melihat dari mata hati, mata pikiran, mata yang sesungguhnya kadang uh, menipu kadang menipu. Karena menarik juga, guru aku juga bilang orang-orang yang menyakiti kita itu sebenarnya malaikat yang diutus untuk menguji gitu. Jadi kayak kita, mereka sebenarnya baik, mau membuat kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Dilihat, diuji apakah kita lulus apa enggak gitu. Ya terus semangat, karena kalau kita berhasil memakai nggak hanya our physical eyes, tapi juga mata hati dan juga mata di pikiran kita, kita akan melihat hal dari banyak sisi, dari banyak perspektif yang mungkin nggak kelihatan dari mata yang ini doang gitu ya. That's the wisdom of love gitu. Karena untuk bisa memakai ini dan ini, kita harus pakai love, harus pakai compassion. Karena love heals, menyembuhkan semuanya. Harus bisa melihat itu. Akhirnya orang-orang yang bisa memakai kebijaksanaan akan mengalah, memaafkan lebih duluan, menerima lebih duluan, merilis lebih duluan, dan nanti akhirnya dirasakan oleh orang tersebut. Dan percayalah, lama-kelamaan orang tersebut akan merasakan energi kita yang berubah juga ya. Jadi kalau masih ada yang stuck di masalah itu, terus ask yourself, tanya sama diri sendiri, apakah message yang mau disampaikan ke aku ada nggak sih gitu. Jadi karena banyak sekali yang cerita, pokoknya aku victim, dia yang salah gitu, titik. Nah itu banyak banget, dengan itu bahasa singkatnya ya, tapi dengan cerita yang muter-muter dan banyak sekali tulisannya, tapi intinya itu. So I hope abis hari ini kita bisa mulai sebagai giver, sebagai cahaya cinta dengan mata hati kita, memberikan pandangan yang lain terhadap hal, terhadap orang, terhadap masalah yang kamu lagi stuck saat ini, supaya bisa berubah, supaya bisa rilis, supaya bisa didigest dan dilewati, akhirnya naik kelas. Yes, setuju gak? Setuju ya. Jadi wow, 114 sekarang. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir malam ini. Energinya sangat dibutuhkan, karena hari ini kita tak hanya memberikan cinta, energi cinta yang akan kita bawa ke diri, tapi juga energi cinta yang kita bawa ke orang-orang yang kita sayang, atau orang-orang yang bermasalah dengan kita. Banyak sekali keajaiban yang udah masuk ke DM aku, bahwa ketika kita mengirim cinta ke orang yang bermasalah dengan kita, dia akan berubah perilakunya, akan kelihatan gitu. Itu nepitanya salah satu yang banyak sekali muncul. Jadi bisa dicoba latihan ini untuk terutama yang kayaknya stuck, kok gini-gini aja. Coba kamu kumpulkan cinta ke diri kamu, kirim ke dia, ke orang-orang ini. Dan mungkin kalau kamu gak punya masalah, keren, gak punya masalah yang stuck, tapi kamu bisa gunakan latihan ini, love ini, untuk seperti teman-teman kita sekarang yang lagi mengalami kebanjiran, mungkin dunia juga, siapapun itu yang mengalami musibah atau lagi sakit gitu, bisa. Jadi ada pertanyaan, bisa nggak kak kirim ke orang yang ini? Bisa. Yang penting niat hati baik, yang penting niat hati bersih. Semoga diterima energinya dengan baik. Oke? Sudah siap? Kita akan latihan. Oke. Kita akan latihan
Silakan duduk senyaman mungkin yang 1140 orang di sini. Selamat datang yang baru pertama kali. Kita akan latihan. Caranya duduk senyaman mungkin, boleh di kursi, boleh di lantai, boleh di kasur. Lalu nanti dipejamkan matanya, ikuti suara aku akan meng-guide dari awal sampai akhir. Nanti layarnya digelapkan, jadi jangan bingung, biar fokus sama suaraku aja. Nanti juga terakhir dibangunin pakai singing bowl, menandakan latihannya sudah mau selesai gitu ya. Oke, siap? Semangat semuanya? Sudah siap sih? Kamu nggak muncul di sini? Tentang love. Nggak mau, dia maunya meditasi aja. Oke, kita siap semuanya meditasi. Enjoy your journey. Silakan dimulai sebentar lagi. Silakan duduk senyaman mungkin. Kita relakskan badan dan pikirannya. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sekarang bernafas dari hidung lewat hidung. Kita akan melepaskan masa lalu yang sudah terjadi, tidak bisa diubah, hanya bisa diambil pelajarannya. Kita akan melepaskan masa depan yang belum terjadi, tidak usah khawatir. Kita akan fokus pada saat ini, detik ini dengan merasakan nafas. Rasakan udara yang keluar dan masuk di hidungnya. Rasakan panjang pendeknya. Jika nanti ada pikiran lain, tidak apa-apa, segera bawa kesadarannya kembali ke nafas. Untuk beberapa saat ke depan, fokus hanya kepada nafas saja, dan latihan dilanjutkan.
Sekarang bayangkan seperti ada cahaya cinta di atas kepala kita. Bisa bayangkan warna apapun, putih, emas, merah muda, apapun warna yang muncul di atas kepala kita. Dan bayangkan cahaya ini menyisir tubuh secara perlahan dari atas ubun-ubun, perlahan turun, terus menyisir tubuh. Dan jika ada rasa sakit, rasa berat, rasa tidak nyaman, rasa mengganjal, rasa apapun, berhenti di titik tersebut. Katakan pada area itu, I love you, aku menyayangimu. I am sorry, maafkanlah aku. I love you, I love you. I'm sorry, I am sorry. I am sorry, I love you. Rasakan cahaya menyinari area yang tidak nyaman. Terus berikan kata-kata cinta, kata-kata maaf. Dan terus telusuri seluruh badan dari ujung kepala sampai kaki secara berulang sampai terasa semakin ringan, semakin tenang, semakin nyaman. Dan latihan dilanjutkan.
Sekarang kamu bisa meneruskan menyisir tubuh atau bayangkan orang yang membutuhkan cahaya cinta ini untuk bisa menyembuhkannya. Bayangkan orang tersebut di depan Anda. Sisir dengan cahaya dari ujung kepala pelan-pelan sampai ujung kakinya. Dan jika kamu merasakan rasa tidak nyaman, sakit, rasa tegang, rasa apapun di area tubuhnya, katakanlah I love you, I'm sorry. Bantulah ia menyembuhkan dengan cinta. Dan latihan dilanjutkan. Sekarang kamu juga bisa membayangkan ada keinginan menyembuhkan hal yang lebih besar seperti Indonesia, teman-teman mungkin yang sedang mengalami musibah apapun itu. Kita bisa memberikan cinta pada hal yang lebih besar. Bayangkan hal tersebut terselimuti oleh cahaya cinta. Jika kamu merasakan ketidaknyamanan, katakan, aku menyayangimu, maafkanlah aku. Aku menyayangimu, maafkanlah aku. Aku menyayangimu, maafkanlah aku. Ulang-ulang kata-katanya dan latihan dilanjutkan.
Pelan-pelan kembalikan kesadarannya ke dalam tubuh. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Katakan dalam hati, I am love. Aku adalah cinta. You are love. Kamu adalah cinta. And we are love. Kita adalah cinta. Mulai gosok-gosokkan tangannya buat panas dengan telapak tangannya. Tutup matanya dengan telapak tangannya. Dan kapanpun kamu siap, rilis. Pelan-pelan boleh dibuka matanya, boleh kembali ke layar, dan berikan tanda. Hai, welcome back. Terima kasih banyak juga semuanya. How do you feel? Jangan lupa latihan ini nanti aku save, di share cerita kalian di komen, please di komen supaya aku lebih baca lebih mudah. Tadi ada 1.100-an orang, sehingga teman-teman bisa baca juga pengalaman kalian selamanya, karena ini masih dipakai. Even aku post hari ini, mungkin 5 tahun mendatang masih bisa dipakai. Jadi sangat berarti kalau kalian share the love, share your smile, share everything, akan bermanfaat lagi. Itu dia MLM kebaikan kita. Aku sharing, kamu sharing, semuanya berlipat terus. Yes, feel love. Thank you. Makasih juga semuanya. Thank you so much for the love. That's one of latihan yang aku pakai untuk membantu siapapun yang misalnya bisa tolongin ibu aku begini, bisa tolongin ini aku begini gitu. Salah satu latihannya ini. So I hope enak banget Kak, ringan sekali, cepet banget rasanya. Ya, ringan banget. Aku juga, aku badannya ringan banget. Best. Thank you semua, terima kasih banyak juga. Hangat sekali. Yang ini akan aku ulang lagi, ini enak sekali. Yeay, we love you, thank you. Sama-sama, I love you all. Terima kasih banyak semuanya yang udah sharing dan sudah sharing the energy together malam ini. Semoga love banget, energinya kenceng banget lagi di luar, padahal sekalian latihan fokus. Keren, love senyum terus pas mau bunyiin badan geter. Wow, luar biasa. Masih terharu, dada hangat. Aku nangis, kepala jadi ringan banget. Thank you, anget rasanya. Yes, di badan enteng dan hangat. Thank you PC. Badannya enteng, yes, sendawa. Thank you banget, makasih banyak teman-teman. Sangat berarti untuk aku. Compassion dan ini jadi favorit banget. Yes, I love you and I'm sorry. Yes, bener banget, karena ketika kita mau mengubah perspektif kita itu inner work yang kita lakukan di dalam. Tapi ketika kita mau share your love, anything you share to the world, itu kamu mengubah lebih besar lagi perspektif terhadap satu masalah. Jadi it's really good to share. Ini juga sebagai karma dharma juga buat aku selalu sharing this meditasi bersama, for free for everyone, siapapun. Jadi silakan di share sebanyak-banyaknya.
Terima kasih banyak. Punggungku kayak abis pakai minyak angin. Yes, kurang lama. Yes, badan ringan banget. Yes, bisa melihat orang-orang yang kucintai dan orang yang menyakitiku pun kerasa mencintaiku, hilang rasanya yang gak nyaman. Wow, keren. Rasanya badan gremet-gremet kayak lagi di spa pijat keramas bareng. Kangen deh kita kerimbatan. Rasa enteng banget, best of the best. Yes, sampai nangis tadi suruh bilang I love you, I'm sorry, langsung ringan kepalanya. Wow, apa harus kirim papa, aku langsung nangis. Berasa panas pas kirim sesuatu lebih besar. Energinya kenceng banget, berasa banget kayak di scanning. Yes, itu dia di scanning. God bless you, nangis. God bless you too everyone. Badannya gerak-gerak terus. Gosok-gosok tangan terhangat selama meditasi. Wow. Kirim love buat mami, papa, pacar, dan sahabat. Langsung lanjut gantung kaki. Yes, aku udah tadi. Aku tadi rendam kaki, angkat kaki dulu baru mat bar. Good. Kepala kayak ditekan kak, habis dikasih love langsung hilang. Wow, kalau lagi migrain denger singing bowl mantul bener ya. Yes, betul. Yes. Oke guys, thank you so much. Pas scanning di punggung gak enak, tiba-tiba muncul visi almarhum papa waktu kecil. Ya, itu karena pain di badan kita itu biasa berhubungan dengan sesuatu hal yang bisa kita gali. Salah satunya dengan cara scanning ini. Thank you. Berasa sebentar banget. Thank you visi meditasi jadi menyenangkan. Ya, sama-sama. Harus belum selesai, harus diulang-ulang lagi nih. Yes, please diulang-ulang lagi. Aku akan save, share sebanyak-banyaknya. Selamat istirahat semuanya. Sampai bertemu lagi di Madber selanjutnya. Jangan lupa mencintai diri sendiri. Aku ngomong sama diri aku sendiri. Jangan lupa mencintai orang lain. Share your love, karena love heals. Bye-bye, see you, have a good night. I love you all. Please share your comment. Ini masih banyak banget komennya. Share nanti ya di IGTV yang ini. Bye-bye, I love you. Mwah.